Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sri Maulida dari kelas STR 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian sel. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma adalah selaput sel paling luar yang tersusun dari molekul bipoprotein dan molekul-molekul lain yang menyempurnakan struktur membran. Membran plasma berfungsi untuk: pertama, mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel; kedua, melindungi isi sel dari lingkungan luar; ketiga, memfasilitasi komunikasi antar sel; keempat, mengenali dan berinteraksi dengan sel lain; kelima, menyediakan tempat untuk melekatnya struktur sel. Kedua, ada mitokondria. Mitokondria adalah organel dalam sel yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sel. Mereka menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP melalui proses respirasi sebelum mengatur kematian sel dan mengandung materi genetik sendiri yang diwariskan dari ibu, membantu sintesis molekul tertentu, menyimpan dan mengatur kalsium. Ketiga, ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan baik di sitoplasma maupun terikat pada retikulum endoplasma kasar. Keempat, ada nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengendalian sel. Nukleus menyimpan DNA yang berisi informasi genetik, mengatur aktivitas sel seperti pertumbuhan dan pembelahan, serta mengontrol sintesis RNA. Nukleus juga mengatur siklus sel dan memastikan replika DNA sebelum sel membelah. Kelima, ada Golgi apparatus atau badan Golgi. Berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid, serta membentuk vesikel untuk transportasi dan ekskresi zat dalam sel. Keenam, ada smooth endoplasmic reticulum. Berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi racun, dan menyimpan ion kalsium dalam sel. Ketujuh, ada rogue endoplasmic reticulum. Berfungsi dalam sintesis dan pemrosesan protein. Ribosom yang menempel pada permukaannya menghasilkan protein yang kemudian dimodifikasi di dalam rogue endoplasmic reticulum sebelum dikirim ke Golgi apparatus untuk distribusi lebih lanjut. Yang kedelapan, ada flagellum. Berfungsi untuk penggerakan sel, terutama pada sel-sel yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti sperma atau bakteri. Yang kedelapan, ada flagellum. Flagellum berfungsi untuk penggerakan sel, terutama pada sel-sel yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti sperma atau bakteri. Flagellum berfungsi sebagai alat gerak, memungkinkan sel untuk bergerak maju atau berputar di lingkungan cair. Yang kesembilan, ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat pencernaan dan daur ulang. Mereka memecah biomolekul seperti protein, lipid, dan karbohidrat, serta menghilangkan patogen dan komponen sel yang rusak, membantu menjaga keseimbangan sel, dan berperan dalam apoptosis atau kematian sel terprogram. Yang kesepuluh, ada sentriol. Sentriol berfungsi dalam pembelahan sel, terutama dalam pembentukan dan pengaturan gelondong mitosis yang memisahkan kromosom selama mitosis dan meiosis. Selain itu, sentriol juga berperan dalam pembentukan silia dan flagella yang membantu pergerakan sel. Yang ke-11 ada peroksisom. Peroksisom adalah organel yang berfungsi dalam detoksifikasi sel dengan menguraikan zat beracun seperti hidrogen peroksida, serta berperan dalam metabolisme dan pemecahan asam lemak untuk menghasilkan energi. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk memberikan dukungan struktural pada sel, memfasilitasi transportasi internal, dan berperan dalam pembelahan serta pergerakan sel.
Yang ke-13 ada intermediate filament, berfungsi memberikan kekuatan mekanis dan stabilitas pada sel, menjaga bentuk sel, dan membantu mempertahankan posisi organel di dalam sel. Dan yang ke-14 atau terakhir ada mikrofilament. Mikrofilament berfungsi dalam menjaga bentuk sel, memungkinkan pergerakan sel, serta membantu kontraksi otot dan pembelahan sel. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.